sehat mental itu diharapkan seseorang gitu ya bisa menjalankan fungsinya gitu ya, bisa produktif, pokoknya tugas-tugasnya tidak ada yang terbengkalai, itu sehat mental gitu ya, merasakan kesejahteraan gitu, imbang. Mungkin kita gitu sebagai personal, kita kan pasti dibekali potensi, ya kan? Tapi juga nggak lepas dari masalah gitu. Nah, ketika kita masih bisa mengenali hal tersebut gitu ya, kita tahu potensi kita, ketika ada masalah kita masih bisa berupaya untuk menyelesaikan gitu ya. Nah, itu sehat mental. Penurunan kasus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mulai mengizinkan sekolah untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Perubahan ini menuntut penyesuaian baru yang bisa menjadi tantangan, terutama untuk anak-anak. Bukan kesehatan fisik anak saja yang perlu diperhatikan sebelum kembali ke situasi tatap muka, namun kesehatan mental anak juga perlu diperhatikan. Yuk simak diskusi dengan psikolog Ibu Wira mengenai hal ini. Kalau pertama mungkin dari sisi anak-anak, masa-masa bermain hanya terbatasi. Padahal bermain itu kan ada interaksi, betul ya? Ada komunikasi. Kalau tiba-tiba ada yang kejegal, jatuh, marahan, nah bagaimana anak-anak problem solving gitu ya? Ya mungkin anak-anaknya udah kelar gitu ya, marahannya karena kejegal, jatuh, kesondol gitu. Mungkin orang tuanya di sini yang mungkin berkepanjangan gitu. Nah ini kan keterampilan yang sebenarnya mungkin bisa jadi hilang ya di masa pandemi karena anak-anak ini nggak interaksi fisik gitu dengan temannya. Kemudian dari bermain itu juga ada motorik kasar, lari-lari, panjat, lompat gitu. Nah ini karena di rumah aja, karena kena gadget. Perasaannya mungkin kesepian gitu ya, khusus kayak anak saya, karena dia anak tunggal, dia bawaannya pengen main HP gitu. Kalau ditanyain kok main HP terus gitu ya, ya karena aku nggak punya saudara gitu misalnya, atau ibunya sibuk bekerja, sama-sama di rumah gitu tapi bekerja. Nah ini kan perasaan ya, apalagi kalau anak-anak berhadapan dengan orang tua yang gampang insecure, ketakutan, kecemasan ya terhadap pandemi. Akhirnya apa? Kecemasan orang tua yang berlebih terhadap kesehatan. Anak-anak ini nggak boleh keluar, kalau keluar harus maskernya double, harus A, B, C, D gitu ya, pokoknya panjang kaitannya prokes. Anak-anak kan nggak sedetail itu gitu, mereka main ya main aja gitu. Nah ini akan membawa pada kecemasan yang menular gitu ya, akhirnya diikutin juga sama anak-anak yang tadinya anaknya ceria gitu, yang have fun, yang easy going, jadinya kayak ragu-ragu gitu ya, jadi cemas juga, kemudian kebersihannya juga berlebihan. Ada loh Bu kayak gitu ya, ada gitu ya, itu dekat dengan kita gitu. Nah untuk anak-anak yang easy going yang harusnya keluar, atau mungkin kalau kita tuh ekstrovert ya, kebayang kalau kita yang sukanya itu ngobrol, ketemu, jalan-jalan, eksplorasi lingkungan, kita harus diam nih sekarang di rumah. Bayang ya stressfulnya seperti apa, apalagi kalau orang tua atau orang dewasa di sekitarnya itu nggak solutif ya, nggak bisa memberikan alternatif kegiatan. Nah itu kan menjadikan anak-anak tadi kembali ke gadget, akhirnya anak-anak sudah beralih minatnya menjadi sempit gitu ya. Kemudian ketuntasan belajar, anak-anak itu kan nggak secepat orang dewasa ya nggak sih belajarnya ya. Orang tua kan maunya cepet, ayo tuh perkalian nggak bisa gitu kan, akhirnya apa, dikerjain lah sama orang tuanya. Kemudian dampaknya apa ketika tatap muka? Bayang anak-anaknya jadinya apa, kelihatan kalau dia itu belum terisi tuntas ya. Oh ternyata matematikanya kok nggak sebagus yang kemarin, semester kemarin. Ya karena bukan dia yang ngerjain, ya kan? Kayak gitu-gitu. Yang peralihan jenjang sekolah itu yang berat ya. Yang masuk ke SD ke SMP atau dari TK ke SD itu mungkin sama sekali nggak pernah ketemu temennya gitu ya. Dari canggung-canggungnya itu kerasa gitu ya. Nah itu yang dirasakan. Anak-anak kan terbagi dua ya, ada yang semangat sekolah gitu ya, ada yang nggak mau sekolah. Ini kejadian dalam satu keluarga juga kayak gitu, kakak adik nih cowok cewek, kakaknya semangat datang ke sekolah ya, si adiknya ngasih aja nggak mau lah, aku daring aja terus gitu kan, padahal dari SMP gitu kan. Nah ini sama-sama satu rahim melatih keluarnya gitu ya, tapi beda juga gitu. Nah ini kan tantangan ya untuk keluarga gitu, untuk
mengajarkan adaptasi, menyesuaikan karakteristik anak gitu ya dalam menjelaskannya, karena kan beda-beda tadi kepribadian anak. Kalau anak-anak yang ekstrovert disuruh sekolah, wah senang banget, antusias gitu ya. Kalau yang kepribadiannya introvert, yang slow to warm, yang lama adaptasinya, memang betul-betul pelan-pelan gitu ya. Misalnya kayak kontrol diri ya, kalau udah ke sekolah ini kan mungkin pas berangkatnya bisa jadi repot banget ya, melepas anak dari HP-nya gitu ya. Ayo kak, waktunya berangkat sekolah udah mau telat gitu ya, mamanya udah teriak-teriak, dia itu masih ayo kaos kakinya kak gitu ya, bentar gitu ya. Padahal orang tua juga udah waktunya kerja juga ya, sepertinya ya, WFO kan udah mulai lagi. Kemudian tadi mempraktekkan ya, kayak kita robe gitu misalnya ya, di rumah ada kakak adik gitu ya, kita kayak kelas-kelasan bikin gitu, siapa mau jadi guru gitu ya, adik gitu, adik jadi guru, mana sih dia gitu ya. Kita lihat kesiapan dia dalam berkomunikasi, berteman, kan dari robe kita bisa lihat gitu ya. Atau apa sih, adik masih kekecilan, aku jadi guru, oh oke. Di sini anak belajar tentang berganti peran ya, apa sabar menghadapi teman ya, gitu ya. Jadi praktek gitu. Bagaimana kemudian, oh nanti kalau masuk sekolah itu harus cuci tangan dulu deh gitu. Jadi kita benar-benar setting role di rumah itu sedekat mungkin dengan situasi sekolah ya. Misalnya di rumah kita ada kayak peran kecil, misalnya dia harus cuci tangan gitu, yang diajarin kita nonton YouTube gitu misalnya, cuci tangan dan seterusnya. Jadi role play, duduknya jauhan ya gitu, pilihin kursi anak misalnya warna-warni, jadi ketika masuk ke sekolah mereka itu udah punya bayangan gitu ya. Kemudian lokasi sekolah gitu ya, kita bisa mengajak anak gitu sebelum ditetapkan masuk ke sekolah, yuk kita ke sekolah, yuk kita survei, kita jalan-jalan gitu ya, untuk melihat kondisi sekolah seperti ini kayak gitu. Nanti mama jemputnya tunggu di sini ya. Hal-hal kayak gitu yang teknis sekali, karena anak-anak kan operasional konkret ya. Orang tua tadi bisa mempraktekkan untuk anak-anak itu punya gambaran nyata itu seperti apa. Kemudian belajar lagi fokus, kalau kaitannya dengan pembelajaran ya, yang tadinya dikerjain itu tadi harus dikondisikan lagi untuk ngerjain sendiri, batas mana dia mampu, mana yang belum mampu. Itu yang persiapan akademisnya, pembacanya belum lancar gitu-gitu ya. Untuk guru kemudian seperti apa, dia tidak malu ya. Kadang kan guru kalau nggak dikasih tahu kan ya nunjuk aja gitu, padahal dia masih belum matang kemampuan membacanya. Kalau itu kita komunikasikan kesulitan anak kita, seterbuka mungkin bisa kita sampaikan ke sekolah kayak gitu ya. Dan kalau pulang sekolah gitu ya, kadang orang tuh udah kayak satpam ya, dia belajar apa, bisa nggak gitu ya, dapat berapa nilainya gitu. Itu kan nggak nyenengin ya. Maksudnya itu bisa kita ubah gitu, untuk mau besok anaknya datang ke sekolah lagi gitu loh, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi mungkin pendekatannya, yuk cuci tangan dulu ya sana gitu. Jadi kan konsisten ya, yang diajarin di sekolah sama di rumah konsisten, yang diajarin di rumah pas sekolah juga sama gitu. Letakkan bajunya, peralatannya, kemudian ngobrol sambil makan siang misalnya gitu. Gimana tadi sekolahnya gitu. Kalau anaknya murung, ini pelajarannya nggak nyenengin gitu kan. Gimana kita pendekatannya. Kalau anaknya heboh gitu kayak anak saya gitu kan, kalau lagi kerja ya udah dengerin dulu gitu ya, kita ambil waktu 5 menit untuk mendengarin anaknya bercerita. Seseorang dikatakan sehat mental apabila dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pembatasan sosial berdampak pada hilangnya beberapa keterampilan sosial pada anak. Hal tersebut dapat menyebabkan munculnya masalah kesehatan mental, yang akhirnya dapat mengganggu anak untuk dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membantu anak mempersiapkan mental dalam menghadapi situasi tatap muka, agar anak dapat merasa aman dan siap untuk kembali belajar di sekolah.